Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku. Jadi di video kali ini tuh aku mau ngebahas tentang budgeting, tapi sebelum itu aku mau ngebahas tentang atau nge-review tentang kertas binder seperangkat budgeting yang ada di depan kita. Jadi aku tuh baru beli kertas binder. Kalau kalian mau samaan, nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Linknya aku cantumin di situ. Yang pertama itu ada saving jar, jadi ini kayak tantangan menabung di jar, jadi kita bisa arsir ketika kita masukkan ke dalam jar. Kemudian ini juga ada, ini sama juga ya, kayak tantangan menabung gitu. Ini kertasnya timbal balik ya teman-teman, bisa digunakan di depan dan di belakang. Kemudian ini ada daftar belanja, jadi bisa kalian gunakan untuk belanja mingguan, keperluan mingguan. Kemudian ini ada meal plan. Jadi meal plan ini bisa kita gunakan untuk menu makanan kita selama seminggu ke depan. Ini bisa digunakan timbal balik ya. Ya teman-teman, jadi ini meal plan ini dapat memudahkan kita untuk belanja mingguan apa-apa saja barang yang akan kita beli. Lanjut, ini kita mau masukkan dulu ke dalam binder. Nah ini teman-teman, ini ada catatan pengeluaran untuk sebulan atau harian, dan ini cash flow dan meal plan. Teman-teman, ini free ya untuk tantangan menabung amplop. Kemudian ini aku ambil satu-satu untuk aku letakin di depan binder, jadi lebih memudahkan aku untuk ngebudgeting dan memantau perkembangan untuk pengeluaran per bulannya. Ini ada celengan dengan nominal 10.000, 20.000 dan juga 50.000. Ini masing-masing kali 100 kota ya teman-teman. Jadi catatan di celengan itu mau aku pindahin di saving jar ini. Ini untuk yang nominal pecahan 10.000 ya. Jadi ada 100 star. Itu totalnya itu ada 1 juta ya, nanti 100 star ada 1 juta. Nah ini dia yang udah aku tabung, bakalan aku arsir di saving jar ini. Jadi teman-teman, kalau udah kita arsir dengan warna-warna ini kelihatannya segar dan jadi kayak rajin nabung gitu ya kan. Lanjut, jadi next ya teman-teman, ini aku mau siapin kolom pengeluaran di bulan Agustus dulu ya. Teman-teman, maaf ya, aku baru bisa upload budgeting di bulan Agustus, jadi ini udah sangat telat, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak ada kata terlambat. Mudah-mudahan ini menginspirasi kalian semua. Jadi tuh di sini ada giving itu orang tua sedekah, dan saving itu di sini ada dana tabungan atau sinking fund. Kemudian di sini ada living itu keperluan hidup, kebutuhan hidup. Ada beberapa kolom. Yang pertama, kolom pertama itu ada kategori atau jenis keperluan kita tiap bulannya. Kemudian kolom kedua itu ada budget, dan kolom ketiga itu ada aktual. Aktual ini adalah pengeluaran sebenarnya ya, dan akan kita evaluasi di setiap bulannya. Itu giving, saving, dan living. Jadi kalau giving itu kayak pengeluaran sedekah dan memberi orang tua atau memberi siapapun. Yang kedua itu ada saving itu penyimpanan atau menabung kita. Dan living itu keperluan pengeluaran bulanan kita.
Dan ini aku udah selesai. Kalian bisa sesuaikan dengan pengeluaran kalian, karena setiap rumah tangga itu pengeluarannya beda-beda ya teman-teman. Ini mungkin hanya menjadi gambaran umum aja untuk kalian semua. Jadi teman-teman, aku udah selesai ngebudgeting. Ini lanjut aku mau nulis list untuk belanja bulanan di bulan Agustus. Jadi teman-teman, ini list belanjaan bulan Agustus aku. Jadi aku mau belanja sesuai dengan list aja, sesuai dengan kebutuhan. Kenapa di list ini aku nggak ada nulis beras? Karena beras di bulan sebelumnya masih banyak. Kalau sebelum belanja, jadi kalian harus mengecek stok dari barang-barang yang ada di rumah. Jadi agar supaya tidak double teman-teman. Jadi teman-teman, aku buat video ini nggak cukup sehari ya. Jadi beberapa hari aku baru satuin videonya. Jadi ini tuh rincian belanjaan dari struk yang udah aku pindahin ke sini. Ini aku pisah-pisahin sesuai dengan kategori seperti rumah, anak, dan juga snack. Ini agar memudahkan aku untuk menotalkan berapa setiap kategori nominal yang kita butuhkan atau yang akan kita anggarkan. Jadi nominal ini bisa berubah-ubah setiap bulannya. Nanti bakalan kita review di akhir bulan apakah nominal yang sama bisa kita terapkan untuk bulan selanjutnya atau dikurangi atau ditambahkan ya teman-teman. Nah, ini struk belanjaan aku. Jadi teman-teman, ini struk belanjaan aku itu aku kaget sekali karena aku belanja sesuai dengan list, bisa mengontrol keinginan aku. Dan perbedaan harga atau biasanya itu aku belanja bisa 2 kali lipat dari belanja yang setelah aku list ini teman-teman. Nah teman-teman, ini lanjut ya, aku udah selesai ngerinciin semuanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini aku mau ngebudgeting atau masukin anggaran-anggaran yang sisa itu ke dalam dompet pintar atau dompet budgeting. Nah ini untuk belanja bulanan itu ada 400.000 ya aku anggarkan. Tetapi belanja bulanan itu habis cuma 373.000, jadi masih ada sisa 26.000. Kemudian ini ada belanja mingguan teman-teman. Jadi teman-teman, ini belanja mingguan, ini aku ada selisih atau kurang 15.000. Untuk belanja mingguan itu kan ada 4 minggu ya teman-teman. Ini aku anggarkan itu cuma 500.000 rupiah. Kenapa aku anggarkan cuma 500.000 rupiah? Karena aku mengingat di kulkas penyimpanan aku itu masih ada daging kurban, ikan, dan juga udang. Jadi makanya aku anggarkan 500.000 rupiah aja. Tapi ini di minggu pertama itu aku kekurangan 15.000, tapi nggak apa-apa, nanti di bulan selanjutnya itu bisa kita evaluasi apakah bisa kita tambah atau tetap dengan 500.000 rupiah. Ini untuk minggu kedua itu tetap sama ya, aku letakin 125.000 rupiah. Nanti kita lihat ya teman-teman, di minggu-minggu selanjutnya itu untuk belanja mingguan itu ada selisih atau enggak. Kalau memang ada, itu bakalan kita evaluasi, kemudian harus adanya penambahan untuk belanja mingguan di bulan selanjutnya. Kemudian ini ada belanja harian. Jadi belanja harian itu aku anggarkan dengan 100.000 rupiah. Belanja harian itu belanja kekurangan aja ya, kekurangan dari belanja mingguan. Jadi bisa kita belanja di belanja harian ini. Ini contohnya itu aku ada beli tempe kan nggak bisa ya sampai seminggu, dia agak sedikit busuk atau nggak enak ya. Ini aku beli tempe dan beli cabai hijau, karena di belanja mingguan aku nggak ada beli cabai hijau. Aku beli 1 on aja, jadi 14.000 totalnya ya. Lanjut, aku mau masukin sisa uangnya itu ke dalam pos belanja harian.
Nah, selanjutnya ini ada arisan ya teman-teman. Jadi setiap bulan itu aku punya tanggung jawab arisan itu 1.070.000 ya. Jadi untuk 1 juta itu langsung aku transfer karena via online gitu. Dan kemudian yang 70.000 rupiah itu aku arisan komplek ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada untuk galon dan LPG, itu aku anggarkan 150.000 rupiah. Lanjut, ini ada skincare, ini aku anggarkan aja 50.000 karena aku nggak beli skincare itu setiap bulan ya, jadi bisa aku kayak tabung gitu. Dan lanjut, ini keperluan anak, ini udah aku belanjakan totalnya itu 673 ya, dan aku anggarkan itu 750.000 rupiah. Ini masih ada sisanya 77.000 rupiah, ini aku masukkan ke dalam pos dompet. Jadi di bulan ini aku nggak beli susu karena susu di bulan sebelumnya itu masih ada, jadi di sini aku beli vitamin 2. Untuk bulan selanjutnya aku nggak beli vitamin lagi. Selanjutnya aku masukin sisanya. Kemudian ini ada sedekah, aku skip ya. Sedekah listrik, air, ini aku skip karena ini online ya, aku belinya. Ini lanjut, di sini ada dana snack atau jajan. Jadi di sini ini juga udah aku belanjakan. Di sini anggarannya itu 150.000 rupiah dan ini udah dibelanjakan 65.600, jadi sisanya itu ada 84.400 ya teman-teman. Dan ini teman-teman yang ada bintang merah ini atau uang listrik, PDAM dan lainnya itu aku beli secara online ya, jadi nggak aku masukin uangnya ke dalam dompet pintar ya. Lanjut, ini ada sinking fund. Jadi sinking fund itu kayak keperluan yang bakalan kita tabung untuk keperluan mendadak. Kemudian ada dana darurat, ini ada 100.000. Jadi teman-teman, kenapa ini aku nggak letakin dana kesehatan? Jadi aku itu dan keluarga punya kartu kesehatan ya, jadi kalau seandainya sakit itu aku gunakan dengan kartu tersebut. Jadi teman-teman, ini ada tabungan itu aku letakin aja 180.000 rupiah. Jadi tabungan ini gak bakalan aku ambil. Kalau di sinking fund itu mungkin kalau ada keperluan nanti yang mendesak aku ambil dari sinking fund. Jadi kalau di sinking fund itu keperluan yang memang tidak ada kita anggarkan, kita bisa gunakan di keperluan sinking fund tanpa harus mengambil tabungan keluarga ya teman-teman. Jadi contohnya itu kemarin selang wastafel aku itu rusak ya teman-teman, bocor. Jadi aku harus ganti selangnya dan itu aku ambil dananya itu dari dana sinking fund. Jadi teman-teman, ini ada pouch, ini aku dapat dari hotel dan ini aku tambahkan stiker untuk menutupin nama hotelnya, jadi agak kelihatan lebih bagus ya teman-teman. Ini aku gunakan untuk penyimpanan uang sinking fund atau tabungan aku. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai budgeting untuk bulan Agustus 2022. Jadi teman-teman, setiap keluarga itu punya pendapatan dan pengeluarannya masing-masing, tidak bisa dicontoh nominalnya, tetapi bisa disesuaikan atau diambil dengan secara umumnya ya teman-teman. Setiap orang itu memiliki pendapatan masing-masing ya teman-teman. Allah udah menetapkan dan itu yang terbaik untuk kita, dan semoga kita selalu bersyukur agar Allah menambah nikmat kita teman-teman. Lanjut, sebelum aku tutup, aku mau tunjukin ke kalian. Jadi teman-teman, ini ada aku buat challenge menabung. Ini menabung tanggal di bulan Agustus 2022. Jadi ini menabung ribuan ya, sesuai dengan tanggal. Jadi kalau tanggal 1 itu dia 1.000, tanggal 2 itu 2.000 dan seterusnya hingga 31 yaitu 31.000. Ini dia totalnya itu kalau kita challenge menabung ribuan,
totalnya itu ada 496.000 teman-teman. Lebih berhemat kalau ada uang recehan ya teman-teman, kita tabung akhirnya menjadi uang ratusan ribu juga. Jadi hemat kan teman-teman. Teman-teman, ini jadi di bulan 3 ini aku mau nabung 3.000. Kemudian aku mau gulung-gulung uangnya supaya nanti di dalam toples itu tidak terlalu penuh, jadi dia lebih ringkes. Jadi uang yang udah aku gulung-gulung tadi supaya nggak kebuka, ini aku masukkan ke dalam potongan pipet teman-teman. Nah, jadi kalau sudah kita masukkan ke dalam toples, dia tidak terlalu berantakan, jadi lebih rapi dan juga muat lebih banyak ya uang di dalamnya. Kemudian teman-teman jangan lupa setelah menabung diarsir tanggal sesuai dengan nominal yang sudah dimasukkan. Nah, ini fungsinya itu untuk pengingat kita untuk tanggal selanjutnya. Oke teman-teman, cukup di sini ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan menjadi semangat kita untuk berhemat dan juga lebih konsisten untuk menabung dan juga budgeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.